yang selama ini nih yang kita tahu, ya Pak, Bapak udah dibius ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5 udah lupaan gitu. Selamat malam teman-teman dari GDA Kreatif. Hari ini saya berkesempatan ngobrol di kediaman Bapak Muhammad Taufik yang kesehariannya sebagai ASN. Cuma beliau itu adalah profesinya sebenarnya sekolahnya dulu jadi penata anestesi. Jadi penata anestesi ini sebenarnya memudahkan kita untuk proses adanya operasi, membantu dokter bedah kaitannya atau dokter yang lain. Nah, hari ini saya mau tanya-tanya nih dengan beliau, bukan dari keseharian ASN-nya, tapi dari penata anestesinya. Jadi mari kita simak obrolan dengan Pak Taufik. Adanya inspirasi dan edukatif hal apa yang bisa kita ambil dari beliau. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak mengenai penata anestesi? Gambaran umumnya itu dari awal sampai akhir, itu gimana sih penata anestesi? Apa yang dimasukin, apa yang diapain? Kan kita yang selama ini nih, yang kita tahu, ya Pak, Bapak udah dibius ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5 udah lupaan gitu kan. Nah itu apa sih sebenarnya, kita kan nggak tahu nih. Jadi anestesiologi itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran. Nah, alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala saya termasuk andil dalam menjadi bagian daripada itu. Kalau dulu memang kami itu basicnya adalah perawat. Setelah praktek menjadi perawat kurang lebih 2 tahun, ada kesempatan untuk kuliah lagi kalau dulu sekolahnya Akademi Keperawatan Prodi Anestesi, Poltekkes Depkes Jakarta 3, waktu itu masih ada. Setelah saya masuk tahun 2002 dan alhamdulillah lulus tahun 2005, setelah itu ngambil program pendidikan anestesinya selama 1 semester, di situ juga, di kampus itu juga, tapi lebih fokus ke praktikum. Jadi kalau kami itu adalah produk dari mana dulunya udah sekolah perawat, setelah itu kuliah D3 keperawatan prodi anestesi, setelah itu ya udah praktek menjadi penata anestesi. Kalau gambaran kerjanya kami itu sebagai mitra dari dokter spesialis anestesiologi yang mana kerjanya ya mengelola kondisi pasien optimal selama biasanya kalau orang kenalnya pada saat pembedahan. Jadi sebelum dibedah itu dibius dulu, jadi dihilangkan. Ada 3 hal yang dilakukan, yaitu menghilangkan rasa sakit, menghilangkan kesadaran, dan menghilangkan refleks-refleks yang tidak diinginkan daripada pasien, sehingga perjalanan operasi itu bisa lancar, bisa tetap menjaga kondisi pasien dan menjaga keselamatannya. Intinya sih itu. Nah, terus kalau kita bicara anestesi, itu kan kita bicara ada resep yang masuk. Pasti dong. Nah, iya, itu yang masuk. Yang ngeresepin siapa? Yang membuat ukuran resep itu siapa? Berapa banyak orang yang harus berkompeten untuk sampai dengan orang itu bisa tidur gitu? Kalau itu memang selama pendidikan dan selama bermitra kerja dengan dokter anestesi biasanya dikasih tahu. Kalau dokter anestesi yang ngasih instruksi, kasih obat ABCD itu kasih ini sekian. Tapi sebetulnya itu hanya tolak ukur dalam perhitungan saja. Biasanya pun karena setiap kondisi pasien berbeda-beda, itu ukurannya pun disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Jadi ada orang yang dengan dosis minimal sudah tidur, sudah bisa dilakukan, sudah tercapai tahapan anestesi yang diinginkan, tapi ada yang dengan kondisi-kondisi tertentu itu kepekaan pasien terhadap obat-obat itu jadi perlu ditingkatkan lagi, dari mulai dosisnya atau jenis-jenisnya ditambahkan lagi. Jadi targetnya itu adalah derajat dari kedalaman anestesi itu. Jadi bukan ukuran-ukuran jumlah obat yang dimasukkan atau dosisnya yang dimasukkan, tapi target kedalaman dari anestesi itu yang harus dicapai. Ya, targetnya ya 3 itu. Pasien itu tidak sadar, pasien itu tidak mengalami kesakitan, atau pasien itu tidak menimbulkan refleks-refleks yang tidak diinginkan. Nah, oke.
Nah, terus kaitannya dengan anestesi. Sebelum melakukan anestesi, itu izin persetujuan nggak? Contohnya, ada anestesi yang saya ketahui, saya udah pernah ya. Saya pernah operasi usus buntu, operasinya setengah. Kalau orang bilang sesar, lumban spinal, ya kan, terus ada full, tidur full. Nah, ini apakah ini harus izin keluarga? Ini yang pertama pertanyaannya. Terus yang kedua, apakah tiba-tiba bisa dari setengah, tiba-tiba jadi full? Contoh yang pernah terjadi sama saya itu tiba-tiba saya nggak tahu tanpa ada izin dari setengah ke full. Kenapa? Karena saya bengkak. Jadi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, si dokter itu tanpa persetujuan atau tanpa apapun ya boleh gitu melakukan hal force major kayak gitu. Itu kan wewenangnya dokter. Tapi sebenarnya dari ilmu anestesi itu gimana sih? Iya, intinya sih setiap tindakan itu prosedur medis apapun itu pasti akan diinformasikan dan dimintakan persetujuan baik kepada pasien kalau sudah memenuhi syarat untuk memberikan persetujuan kepada dirinya sendiri, atau dimintakan kepada keluarganya, keluarga terdekat, ataupun siapa saja yang ada kaitannya sama pasien. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu di mana harus diambil tindakan segera, biasanya memang langsung diambil tindakan segera sambil informasi itu disampaikan ke keluarga terdekat. Intinya sih tetap informasi yang penting itu harus diinformasikan, karena selama perjalanan pembiusan ataupun tindakan apapun itu kadang ada hal-hal yang di luar dari perkiraan. Jadi setiap tindakan harus diinformasikan, intinya itu. Terus kalau kita balik lagi ke sekolah, berarti ini terregistrasi ya, sama seperti apoteker, sama seperti dokter, sama seperti semua akuntan, arsitek, bidan, semua profesi kesehatan. Ya, semua profesi kesehatan. Nah itu apakah ada beda-beda cara tesnya? Misalnya kalau kita ngomong nurse yang di rawat jalan atau rawat inap, kan beda dengan anestesi. Itu sekolahnya beda jurusan atau gimana? Awalnya ya. Awalnya memang mungkin basicnya kami itu, kalau kayak saya dari keperawatan dulu ya, tapi kami kuliah lagi mengambil keteknisan medis kalau sekarang disebutnya, karena di Undang-Undang Kesehatan itu saya coba bacakan, saya karena nggak hafal, mohon izin. Siap. Di Permenkes nomor 519 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 3 Romawi garis miring 2011 tentang pedoman penyelenggaraan. Jadi perawat anestesi adalah tenaga keperawatan yang telah menyelesaikan pendidikan dan ilmu keperawatan anestesi. Perawat adalah perawat yang telah mendapatkan pelatihan anestesi. Nah, terus jadi kami itu penata anestesi itu disebutnya sebagai jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf J. Di situ disebut sebagai penata anestesi. Jadi kami itu adalah salah satu tenaga kesehatan keteknisan medis, tenaga keteknisan medis, disebutnya seperti itu. Memang belum begitu populer di masyarakat umum. Betul. Apa sih taunya ya perawat bidan, taunya petugas apotek, taunya dokter, ya itu aja. Jadi kami memang termasuk sebetulnya sudah lama, tapi kecabangan ini memang karena area kerjanya sangat spesifik, jadi kurang begitu dikenal di masyarakat. Nah, sebelum mulai, koas nggak? Enggak, kami karena basicnya perawat. Kalau koas itu biasanya kedokteran. Oh, dokter. Jadi kalau koas kan dinas di mana, cek di... Waktu pendidikan iya sama, sebetulnya sama. Cuma memang kami itu lebih sering disebut sebagai perawat mungkin ya. Kalau dokter ya koas itu. Nah, terus cara masukinya nih. Kalau infus biasa kan dari tangan. Kalau biusnya dari mana nih? Kurang lebih sama, ada yang diberikan sebelum pembiusan itu, ada yang diberikan lewat minum dulu. Tahapan-tahapannya ya, tapi cara-cara itu banyak sekali. Ada yang diberikan lewat kulit, ada yang diberikan lewat infus, ada yang dihirup. Ada yang dihirup. Jadi pada anak-anak kecil biasanya karena mungkin belum bisa diajak kerjasama lah, intinya kayak gitu, supaya memudahkan, supaya cepat
biasanya diberikan obat anestesi yang dihirup. Hmm. Intinya pembiusan itu yang paling membuat saya itu berkesan itu biasanya orang yang datang ke kamar operasi itu kan dengan banyak sekali keluhan. Anggaplah sebagai operasi-operasi yang darurat, misalnya orang yang mau melahirkan itu kan biasanya kesakitan sekali begitu masuk kamar operasi. Nah, setelah dibius itu bisa langsung tenang, bisa langsung hilang rasa nyerinya. Jadi bisa menenangkan pasien itu termasuk kebahagiaan tersendiri bagi saya. Jadi menyingkirkan keluhan-keluhan pasien yang tadinya datang mengerang-ngerang ke kamar operasi, begitu setelah kami ambil tindakan itu dia bisa lebih tenang, bisa diajak kerjasama, bisa diajak komunikasi dengan lebih nyaman pasiennya. Itu yang membuat saya itu menikmati pekerjaan saya. Tapi banyak kasus hal ini yang cerita bahwa kalau di anestesi itu masih sadar gitu rasanya. Jadi misalnya di operasi usus buntu yang setengah, orang itu merasa sadar kalau diri dia tuh kayak masih dioperasi gitu. Jadi jadi apa kurang tipe terlelapnya, atau si orang ini punya kesadaran yang luar biasa kuat, jadi dia dikebas lah gitu. Jadi atau gimana gitu. Gini, jadi anestesi itu kan ada 3 unsur tadi ya. Jadi dihilangkan kesadarannya atau dihilangkan rasa sakitnya. Jadi pada saat anestesinya yang sebagian itu, yang di lewat belakang itu yang seperti dialami Mas Andika itu, memang kesadarannya itu tidak diambil alih, tidak. Jadi dia itu tetap sadar, tetap bisa diajak komunikasi atas berbagai macam pertimbangan ya. Mungkin karena operasinya memang dianggap lebih pas kalau emang diberikan bius spinal saja, jadi kesadarannya tetap dipertahankan dengan berbagai alasan. Ya itu yang pasti operasinya berjalan dengan baik, pasien kondisinya juga tetap terjaga. Kalau ada masalah pasiennya itu tetap sadar, ya memang pilihannya memang itu. Ada yang dibuat tidur sehingga pasien tidak sadar dilakukan operasi, dan ada yang memang pasien itu memang kondisinya tetap dibuat sadar. Paling tidak kalau memang itu dianggap tidak nyaman, biasanya kalau dikomunikasikan dengan dokter anestesi atau penata anestesinya, kita bisa upayakan tetap pasien itu tetap nyaman, tetap bisa enjoy dan hilang cemasnya. Berarti anestesi ini kan sifatnya periodik ya? Hanya untuk kepentingan dari operasi aja kan. Kalau orang nggak ada operasi kan nggak mungkin tiba-tiba saya minta dibius morfin gitu kan. Ada kemungkinan nggak, atau apa gitu, hal apa? Ya kondisi pasien terutama, terus jenis tindakannya akan dilakukan, dan berbagai macam pertimbangan itu menentukan pilihan obat, menentukan pilihan jenis anestesi yang akan diberikan kepada pasien. Banyak pertimbangan-pertimbangannya. Tapi yang pasti apapun yang kita lakukan itu pasti utamanya demi kepentingan pasien, karena memang tujuan dari pelayanan kesehatan itu untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan, terus ya untuk meningkatkan derajat kesehatan dari pasien itu. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu malah menambah kemungkinan cedera kepada pasien. Tapi ngomongin 1 tahun lalu nih, ada kejadian rame habis di anestesi terus sesar. Anestesi, sesar, lumpuh. Itu gimana ya, kok bisa ya, kan kita apalagi kalau sesar full atau biasanya setengah. Sesar biasanya setengah. Nah, setengah itu kan sadar gitu kan. Kalau full ya full, mungkin karena ada kejadian tertentu. Tapi kok bisa ya indikasi dengan malpraktek itu, kenapa ya kok bisa terjadi malpraktek sampai lumpuh, sampai apa gitu? Ya, memang tidak bisa dipungkiri di setiap tindakan yang kita lakukan itu ada risiko, walaupun sudah kita siapkan alatnya, obatnya, pasiennya, inform consent pun, informasi dan persetujuan pun sudah kita berikan dan kita terima.
Tapi ada resiko-resiko yang kadang itu di luar daripada kuasa kita. Karena memang tindakan-tindakan kita itu dekat sekali dengan sangat beresiko. Memang tidak bisa kita eliminir semuanya, tapi kita bisa meminimalkan resiko itu. Saya tidak berprasangka apapun, tapi memang setiap tindakan itu ada risiko, dan salah satu risiko dari tindakan anestesi itu yaitu kadang malah sampai ke situ. Dan saya rasa ini bukan cuma anestesi saja, semua tindakan itu ada risiko, dan walaupun persentasenya kecil sekali dari kita hitunglah dalam 1 tahun itu ada berapa orang yang dilakukan tindakan dengan jenis anestesi yang sama, tindakan yang sama, tapi yang cedera itu ada, tetap ada. Walaupun kita sudah upayakan sebagaimana semaksimal mungkin, tapi kadang memang masih terjadi. Jadi yang paling penting adalah dari anestesi adalah membuat orang itu mengantuk, membuat orang itu tersadar. Tapi penataan anestesinya ngantuk nggak? Oh, ya kan itu. kalau kerja malam tuh kan membuat orang mengantuk, ya kan, terus membuat orang terjaga untuk tersadar. Tapi sih penataan anestesinya biasanya ngantuk nggak sih? Apalagi kalau dinus malam gitu kan? Biasanya kalau kita lagi kerja malah biasanya nggak ngantuk, tapi setelah kerjanya baru ngantuk. Oh. Jadi pada saat pasien masih sadar kita tidurkan pasiennya. Nah, pada saat pasien sudah tidur kita jagain, pasien sudah bangun kita yang tidur, gitu gantian. Itu tadi. Nah, berapa banyak penata anestesi pada setiap kali melakukan operasi? Itu penting kalau menurut saya. Kalau yang saya lihat kan ya nggak tahu, cuman ketemu ya satu aja, tapi pas pada saat operasi kan kita nggak lihat si penata anestesi itu berapa orang. Terus di satu rumah sakit itu profesi penata anestesi itu sulit, mudah, atau gampang sih maksudnya yang dicari gitu orangnya? Kalau ngomongin rasio kayak gitu susah ya antara ideal dengan yang kenyataannya. Memang seperti halnya hitung-hitungan berapa jumlah pegawai di suatu wilayah, polisi kayak atau tentara atau apa gitu. Jadi hitungan ideal sih secara teori mungkin ada, tapi pas kenyataan di lapangan kalau dibilang kurang ya kurang. Kalau ngomong di dalam satu tim kamar bedah aja, kita ngomong di kamar bedah itu idealnya memang ada satu dokter anestesi, satu penata anestesi, terus ada tim bedah misalnya minimalnya 2, nanti ada petugas-petugas lain, ada dokter bedahnya, ada petugas-petugas yang mempersiapkan segala macam. Itu idealnya memang ada, setiap profesi ada, setiap orangnya ada. Sorry, saya potong. Berarti ini penata anestesi, ini membantu dokter anestesi. Betul. Jadi mitra kerja. Bedah ini beda lagi timnya? Beda, ada asisten bedah. Jadi asisten bedah. Jadi di satu lingkup ruang operasi itu yang banyak lampunya itu tuh, berarti ada penata anestesi minimal 1, dokter anestesi 1, dokter bedah 1, sama asistennya dan lain-lain. Ya. Tergantung mungkin kesulitannya kali ya. Tergantung jumlah operasinya, tergantung tingkat kesulitan operasinya. Jadi kriteria-kriteria yang mempengaruhi penghitungan rasio itu banyak. Cuma itu kan angka ideal. Sejauh mana yang bisa dipenuhi oleh suatu institusi rumah sakit ataupun dipenuhi oleh negara, itulah yang menjadi PR kita bersama. Nah, terus kalau kita bicara anestesi, kita bicara dengan hal yang berkaitan dengan apa tuh namanya, jam kerja yang luar biasa sibuk ketika lagi low season. Ya kan, kalau Pak Taufik ini kan kerjanya di rumah sakit negeri ya. Berarti kan mostly pasien BPJS yang mengantri. Yang saya tanya tuh kan antrenya tuh luar biasa gitu kan. Ya inilah, itulah. Gimana caranya biar nggak lupa gitu. Misalnya habis sesar, terus operasinya THT amandel. Habis itu lanjut lagi ke operasi apalagi otak mungkin. Nah itu yang pertama, apa mungkin ada namanya? Yang kedua, berapa lama atau tahapannya dari anestesi itu berapa lama dari satu
satu ini ke satu ini, atau bangsalnya udah beda-beda nih, nanti dokternya tinggal pindah gitu tuh gimana? Jadi sebelum tindakan dilakukan, kalau di kamar bedah itu yang sehari-hari kami lakukan itu, kami sudah melewati dan kami lakukan beberapa tahapan-tahapan untuk meningkatkan keamanan pasien terutama. Yang utama sekali adalah sebelum tindakan dilakukan itu dilewati suatu prosedur yang namanya sign in. Jadi kita identifikasi lagi pasiennya, kita ulang, sebelum pasien dibius, kita konfirmasi lagi namanya, apakah pasiennya benar, tindakannya benar, yang mau melakukannya itu benar. Kita ulang biar kita konfirmasi lagi ke pasien. Bapak atau Ibu benar dengan Ibu ini benar ya, benar. Ibu tanggal lahir Ibu kapan atau alamatnya di mana, itu biasanya kita tanyakan. Minimal ada 2 hal yang kita tanyakan sebagai konfirmasi kepada pasien. Kalau sudah tahapan identifikasi pasiennya benar, nanti tanyakan, Ibu mau dilakukan tindakan ini ya sama dokter ini ya. Oh ya, nah itu baru tahap persiapan saingnya. Pas begitu sudah di kamar operasi pun ada tindakan-tindakan lagi yang dilakukan oleh tim namanya time out. Itu nanti disebutkan prosedur operasinya ini, yang melakukan ini, resiko-resiko yang sudah ditangani ini, alatnya udah ready semua, itu disebutkan oleh tim bedah. Nah, nanti selesai pun sebelum ditutup, akan namanya sign out itu akan menyebutkan alat sudah dilakukan operasi ini, sudah selesai oleh dokter ini. Nah, terus alat-alat sudah terhitung lengkap lagi, bahan-bahan yang digunakan juga sudah terkumpul lagi. Ya sudah, setelah itu baru proses pengakhiran pembedahan sampai pengakhiran anestesi. Apalagi ya, mungkin satu lagi nih, sukanya apa, dukanya apa. Total udah berapa tahun jadi penata anestesi? Saya lulus 2005-2006, jadi udah 2005, 2006 lama udah hampir 20 tahun. 20 tahun. Nah, kalau kita bicara dukanya dulu deh, dukanya yang paling, apa sih yang paling nggak enak dari penata anestesi itu? Nggak ada yang nggak enak, enak semua kayaknya. Asik-asik aja, jadi banyak pengalaman baru dari dulu saya jadi perawat terus menjadi penata anestesi. Jadi memang menjadi semakin spesifik itu kan harusnya semakin dalam. Terus dari situ kita juga area kerjanya juga semakin sedikit, tapi dari situ saya menjadi punya PR memperkenalkan saya dengan profesi saya yang baru gitu. Kalau perawat itu mungkin area prakteknya lebih banyak, tapi kalau kami kan area kerjanya itu semakin spesifik itu. Tapi itu menjadi tantangan buat kita memperkenalkan kita kepada masyarakat, kepada orang-orang yang masih di luar sana yang belum tahu bahwa kita ini ada, kita ini siapa, kiprah kita ini terhadap masyarakat itu apa. Itu menjadi PR tersendiri. Kalau sukanya, yaitu termasuk yang saya sebutkan tadi, menjadi suatu yang luar biasa pada saat pasien datang itu dengan segala macam kegelisahannya, dengan keluhannya, Pak ditanya aja susah gitu kan. Tapi pas begitu kita berikan tindakan, pasien jadi lebih bisa diajak ngobrol, bisa lebih nyaman, dan teman-teman pun, teman-teman tim tenaga kesehatan yang lain pun pada saat pasien sudah bisa diajak kerjasama, bisa lebih gampang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk penyelamatannya. Jadi apa namanya, nih ya teman-teman ya, mungkin yang saya simpulkan nih, coba teman-teman punya komen-komen nggak tentang menata anestesi? Mungkin ada hal-hal yang lebih dalam lagi yang dari kita tahu. Mungkin teman-teman bisa komen nanti di bawah ya. Hari ini saya sama Pak Taufik undur diri dulu. Nanti di kesempatan yang lain nih mungkin kita akan bahas. Beliau juga pernah jadi panitia penyelenggara haji di tahun lalu. Alhamdulillah. Mungkin nanti kita bahas yang lain lagi tentang itu. Tapi hari ini yang saya simpulkan tentang anestesi adalah profesi ini tuh nggak banyak, cuma ada dan kitanya aja yang nggak tahu.
Jadi intinya adalah melakukan pembiusan itu adalah kedalaman orang, menyadarkan orang, dan membuat orang itu nyaman ketika dibius dan lain-lain. Dan yang pasti adalah membantu proses dokter bedah dan dokter anestesi. Jadi mungkin ada pesan-pesan lagi, Mbak Taufik? Udah cukup itu aja. Oke, cukup kalau gitu. Terima kasih, selamat malam.